banget kan? Black. Gelap banget kan? Black. Gelap banget kan? Another month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's that shit that's never getting bounced. So your bitch, I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, watch it falling for me. I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Halo teman-teman, hari ini saya akan mengadakan sesi tanya jawab tentang apa perbedaan IGD dan UGD. Jika teman-teman ingin tahu, silakan simak video berikut ini. IGD sama UGD. Perbedaan UGD sama IGD. Kalau UGD dan IGD itu persamaannya tidak. Sepengetahuan saya, UGD dan IGD itu adalah sama-sama tempat merawat pasien. Dalam ini pasien yang dimasukkan ke UGD dan pasien yang memang kondisinya sudah agak parah, ya. Tapi kalau pasien biasa jarang dimasukkan ke UGD. Tapi pada dasarnya sama-sama buat tindakan pasien. Untuk UGD tempatnya relatif kecil. UGD unit gawat darurat. Kalau unit berarti kecil, bagian ruangannya kecil dan juga peralatannya terbatas, dan biasanya juga perawat yang instalasi gawat darurat. Kalau yang namanya instalasi berarti luas, ya, banyak, ruangannya besar dan juga peralatannya lebih lengkap, dan juga biasanya petugas kesehatan yang menangani lebih banyak. Biasanya sih kalau yang masuk IGD itu pasien yang memang sudah 80% parah. Kalau yang UGD biasanya 40% UGD. Kalau sudah baik mungkin apakah pasien itulah atau boleh masuk perawatan. Kalau sudah tahap IGD, menurut perspektif saya sudah 80% parah. Tapi selain UGD ada ruang ICU. Nah, kalau ICU itu sudah memang benar 80% sudah parah. Mungkin kalau ICU mah tinggal menunggu keajaiban saja dan tinggal itu mungkin. Pak, terima kasih. Bapak, saya akan bertanya kepada Bapak tentang apa perbedaan IGD dan IGD menurut Bapak. Kalau menurut Bapak, UGD itu biasanya berada di puskesmas atau klinik yang kecil, ya. Kalau IGD itu biasanya berada di rumah sakit besar. Fasilitasnya itu lebih banyak, lebih mewah. Itu saja. Ya, baik Pak, terima kasih. Yoga kelas berapa? Kelas 10,1. Kelas 10,1. Yoga, perkenalkan teteh di sini kelas 12 perawat 2 ingin bertanya seputar perbedaan antara UGD dan IGD menurut pengetahuan Yoga sendiri. UGD itu unit gawat darurat, Ya. kalau IGD itu institut Institut gawat. darurat. Ya, itu aja. Ya, kalau perbedaan dari segi fungsinya tapi pura-pura sih kalau Ya, itu aja. Makasih ya. Halo Adek, saya mau bertanya ya, apa perbedaannya UGD dan IGD? UGD yang di rumah sakit, kalau IGD yang di puskesmas. Iya, pasti. Nah, di sini saya akan
bertanya kepada Zahra ya. Zahra, apa yang kamu ketahui tentang perbedaan antara IGD dan UGD? IGD biasanya terdapat di rumah sakit daerah dan UGD biasanya terdapat di rumah sakit seperti puskesmas. Iya, makasih. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara IGD dan UGD? Kalau IGD instruksi gawat darurat ya, UGD unit gawat darurat. Iya, benar. Mereka sama-sama untuk pasien yang keadaan darurat seperti kecelakaan. Terima kasih. Di sini saya akan bertanya apa itu perbedaan IGD dan UGD menurut pendapat kalian? Kalau UGD mah unit gawat darurat, kalau IGD mah instalasi gawat darurat. Udah. Dan kalau IGD mah tempatnya di rumah sakit. Oh, puskesmas. Kalau UGD mah di rumah sakit. Oh, Ya. Nama saya Rika. Dari jurusan TLM. Apakah kakak tahu apa perbedaan UGD dan IGD? Menurut yang saya tahu, IGD itu instalasi gawat darurat yang biasanya ada di instansi besar seperti misalnya rumah sakit. Kalau UGD biasanya hanya ada di puskesmas. Terima kasih kak. Kakak sebelumnya perkenalkan dulu ya, kakak namanya siapa? Namanya Roy Oh, Roy, dari jurusan apa kak? dari jurusan TLM. Kakak kalau boleh tahu, saya ingin bertanya, kakak tahu nggak apa perbedaan UGD dan IGD? Kalau yang saya tahu, UGD itu adalah unit gawat darurat dan IGD itu instalasi gawat darurat. Bedanya kalau IGD itu ada di instansi-instansi besar seperti rumah sakit, kalau UGD hanya ada di puskesmas. Baik kakak, terima kasih ya kakak. Terima kasih kakak. Halo teman-teman, pasti kita sudah tidak asing kan dengan yang namanya IGD, instalasi gawat darurat, dan UGD, unit gawat darurat. Keduanya bisa kita temui di rumah sakit, puskesmas, dan rawat inap. Namun, keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan, yaitu keduanya sama-sama untuk pasien yang gawat darurat. Lalu, perbedaannya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. IGD biasanya ada di rumah sakit besar. Nah, siapa saja yang menjaga IGD? Yaitu seperti dokter spesialis, dokter bedah, dokter anak, dan dokter bersalin. Nah, sedangkan di UGD biasanya yaitu di rumah sakit kecil seperti puskesmas. Lalu siapa saja yang dirawat di UGD dan IGD? Jelas, pasien yang sedang gawat darurat yang butuh pertolongan secara langsung. Apa itu gawat darurat? Gawat adalah sebuah kondisi pasien yang dapat mengancam jiwa. Contohnya, pasien yang terkena kanker. Sedangkan darurat adalah sebuah kondisi pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Contohnya, pasien yang menginjak paku. Jika digabungkan, ada yang namanya kondisi gawat darurat. Kondisi ini sangat mengancam nyawa pasien dan harus segera ditangani. Nah, contohnya seperti ada seseorang yang mengalami penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian kecelakaan, mengalami luka bakar, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pasien dengan kondisinya gawat darurat ataupun tidak, apakah boleh dibawa ke UGD atau ke IGD? Kalau menurut saya jawabannya itu tentu saja boleh. Nah, karena apa? Karena sebelumnya pasien itu tidak tahu apakah kondisinya itu memang benar-benar gawat darurat ataupun baik-baik saja. Nah, akan tetapi seorang perawat juga harus tahu bila pasien itu sadar sepenuhnya, masih bisa bicara kooperatif dan juga masih bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari keluarga, sebaiknya kita bisa sarankan untuk dia berobat dulu ke puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit terdekat. Nah, ini yang paling penting ketika pasien datang ke IGD itu sangat banyak sekali dengan kebersamaan. Nah, kami sebagai tenaga medis mempunyai prioritas dalam menghadapi dan menangani pasien di IGD yang kita sebut sebagai triase seperti skenario di atas. Kronologisnya seperti ini. Ada sebuah kecelakaan, yaitu dua motor yang saling bertabrakan dan menyebabkan 4 orang korban. 4 orang korban tersebut dibawa ke IGD. Korban yang pertama adalah laki-laki berusia 35 tahun. Dia mengalami robek di bagian paha dan juga pendarahan.
berusia 25 tahun dan dia tidak sadarkan diri dan juga mengorok. Lalu korban yang ketiga, dia berusia 25 tahun. Dia tidak mengalami luka yang parah, dia hanya mengalami lecet dan luka sedikit pada bagian kaki. Tapi dia sangat teriak histeris dan meminta agar dia segera ditolong. Dan dia mengancam kalau dia tidak segera ditolong, maka dia akan memecat seluruh pegawai atau petugas medis yang ada di UGD. Lalu pasien yang terakhir adalah laki-laki berusia 65 tahun. Dia sudah meninggal dunia dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu korban manakah yang harus didahulukan? Dari kasus di atas, pasien yang harus segera ditangani yaitu pasien laki-laki yang berusia 25 tahun yang tidak sadarkan diri dan mengalami pengorokan pada hidung. Mengapa harus segera ditangani terlebih dahulu? Karena adanya penyumbatan jalan nafas pada pasien tersebut. Tindakan pertama yang harus segera dilakukan yaitu melakukan pemasangan oksigen pada pasien tersebut. Pasien kedua yang harus segera ditangani yaitu pasien laki-laki berusia 35 tahun yang mengalami luka pada bagian kaki yaitu bagian paha dan mengalami perdarahan yang banyak. Mengapa harus segera ditangani? Karena jika pendarahan itu sangat banyak akan menyebabkan pasien itu shock. Nah, jika pada saat melakukan tindakan pendarahan seperti di darahnya masih ada, maka harus segera dirongsen karena akan ada tanda-tanda patah tulang. Selanjutnya, saat kita menolong luka-luka lecet yang masih bisa berteriak-teriak heboh, sebenarnya pasien seperti itu harus kita nantikan karena tidak mengambil pola nafas yang dapat menyebabkan kematian. Yang terakhir, laki-laki usia 65 tahun yang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan itu sudah termasuk prioritas terakhir karena beliau sudah meninggal dunia.